Selamat siang Bapak dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 6 dan kami akan mempresentasikan mengenai perancangan dan pemodelan rumah singgah ITB dengan Vehicle to Home atau V2H. Dengan anggota kelompok kami yaitu ada Kni Alfi Habibah, Christina Alexandra Munaba, Latisha Kiravasti Ertifani, dan Bungaran Samal Manurung. Baik, dari hal yang melatar belakangi dalam pengajuan ini adalah yang pertama dengan adanya penggunaan teknologi V2H di rumah singgah ITB dapat menawarkan solusi efisien dan berkelanjutan untuk mengatasi ketergantungan pada listrik PLN dan sekaligus menjadi langkah strategis menuju diversifikasi sumber energi dan persiapan integrasi teknologi energi terbarukan. Selain itu, sebagai fasilitas yang mendukung sivitas akademika ITB, Rumah Singgah ITB memiliki potensi untuk menjadi model percontohan teknologi energi. Dengan memperkenalkan teknologi vehicle to home, Rumah Singgah ITB dapat menjadi pionir dalam penggunaan energi berbasis EV yang terintegrasi, menciptakan nilai tambah baik secara teknis maupun ekonomi. Selain itu, implementasi V2H ini juga mencerminkan komitmen ITB dalam mendukung inovasi teknologi sekaligus mendukung agenda keberlanjutan di Indonesia. Tujuan studi dari tujuan studi kami itu ada tiga. Yang pertama, menggunakan teknologi vehicle to home untuk mengoptimalkan penggunaan energi dari kendaraan listrik sebagai sumber daya alternatif di rumah singgah ITB. Yang kedua, menjadikan rumah singgah ITB sebagai model percontohan dalam penggunaan teknologi V2H untuk mendukung diversifikasi sumber energi dan mengurangi ketergantungan pada listrik PLN dan mengintegrasikan teknologi V2H ke dalam ekosistem penelitian dan pengembangan di ITB, sekaligus memperluas pemahaman praktis tentang penerapan teknologi dalam konteks urban. Kita masuk ke dalam profil dari Rumah Singgah ITB, yang di mana Rumah Singgah ITB terletak di Jalan Bukit Dago 1 nomor 6 di Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Dan setelah kami melakukan survei awal, diketahui bahwa di Rumah Singgah ITB memiliki terbagi menjadi tiga kompleks, yaitu asrama tamu sejumlah satu rumah singgah sebanyak 8 rumah, dan juga rumah rektor dan wakil rektor sejumlah 2 rumah. Selanjutnya, penggunaan rumah singgah ini menggunakan listrik PLN dan telah dilaksanakan 2 kali survei untuk perancangan pemasangan PV dan juga baterai. Dan pemasangan PV dan baterai direncanakan ada di 2 tempat, yaitu di asrama tamu dan juga di rumah singgah. Untuk skema perancangan V2H yang kami ajukan ada 7 komponen. Yang pertama ada pasokan listrik dari grid menuju bidirectional converter, dan juga ada komponen PV array yang akan mengalirkan listrik dan juga menuju load atau dari home, dan juga terdapat komponen baterai yaitu lithium iron phosphate baterai, dan ada charging station Hyundai dan EV dengan teknologi V2H yaitu Hyundai Ioniq 5. Berdasarkan profil penggunaan residensial dari yang telah dilakukan berdasarkan penelitian residential load yang telah dilakukan oleh Setiawan, di sini kami melakukan kami mendapatkan bahwa residential load untuk dalam satu hari di rumah singgah ITB itu sekitar 3,94 kilowatt hour dengan profil beban maksimal berada di pukul 8 hingga pukul 10 malam. Next. Selanjutnya kami melakukan sizing dari PV dan juga converter di mana dengan perhitungan daya minimum PV array dengan faktor degradasi 1,25 didapatkan kapasitas energi PV yaitu 5,13 kWh per day. Selanjutnya dilakukan perhitungan jumlah PV modul dengan asumsi peak hour 5 jam per hari dan daya PV per modul sebesar 0,2 kilowatt. Berdasarkan eh, penelitian oleh Yuliarto didapatkan bahwa em, peak hour atau penyinaran di Bandung itu sekitar 3,75, tapi di sini kami menggunakan waktu sebesar 5 tahun, yang mana 5 jam ini merupakan waktu peak hour yang digunakan di Indonesia. Dan akhirnya didapatkan bahwa jumlah PV modul sebesar 6 buah dengan total daya PV sebesar 1,2 kilowatt. Selanjutnya dilakukan perhitungan energi minimum BDI converter dengan menggunakan efisiensi BDI converter 96% dan faktor koreksi sebesar 1,4. Dan didapatkan kapasitas energi minimum dalam satu hari yaitu 4,1 kilowatt hour per day.
Selanjutnya dilakukan sizing dari baterai yang menggunakan LFP baterai dengan efisiensi 96%, DOD 85%, dan asumsi autonomous day sebesar 2 hari. Dan berdasarkan perhitungan yang sudah tertera, didapatkan bahwa energi minimum untuk LFP yaitu sekitar 9,83 kWh. Dan untuk mendapatkan jumlah LFP baterai, di sini kami menggunakan perhitungan nominal capacity dan didapatkan usable capacity sebesar 4,08 kWh dan didapatkan jumlah baterai sebesar 3 buah. Baik, selanjutnya terdapat beberapa spesifikasi dari alat-alat yang digunakan dalam konfigurasi ini. Yang pertama ada panel surya, yaitu dari Sanyo Panasonic dengan karakteristik rated power sebesar 200 watt dengan warranty tolerance sebesar um, 0% dan 10%. Lalu untuk voltage-nya 68,7 volt, untuk arusnya 3,83 ampere, dan maksimal sistem voltage-nya 600 volt. Adapun untuk dimensi dan beratnya tertera di layar. Kemudian terdapat baterai yang digunakan yaitu Smartly 672 volt 100 Ah F/S, yaitu dari Huawei, dengan karakteristik efisiensi lebih dari sama dengan 96%. Terus nominal kapasitasnya sebesar 48 kWh, nominal voltage 48 volt, dan depth of discharge atau DOD-nya sebesar 85% dengan dimensi dan berat tertera. Lalu selanjutnya yaitu kendaraan listrik yang digunakan pada konfigurasi ini adalah Hyundai Ioniq 5 dengan maksimum amount of power output atau daya yang dapat dihasilkan untuk V2H-nya sebesar 3,6 kW. Nah, untuk electric vehicle ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama, baterai standar atau standard range dengan kapasitas 58 kWh dan jarak tempuh sekitar 384 km. Dan jenis yang kedua itu adalah baterai jarak jauh atau long range dengan kapasitas yang lebih besar, yaitu sebesar 72,6 kWh dengan jarak tempuh hingga 481 km. Lalu terdapat juga V2H converter yang digunakan pada konfigurasi ini adalah konverter dari Schneider Connex dengan dimensi tertera dan maksimum output charge current-nya sebesar 110 ampere dengan maksimum input sebesar 150 ampere. Nah, kemudian kami melakukan simulasi di Homer dengan input-input berikut. Yang pertama, terdapat konfigurasi seperti yang telah direncanakan di awal, yaitu ada grid yang kemudian akan melalui AC bus, lalu menyuplai terhadap electric load, dan juga terhubung dengan konverter yang nantinya bakal terhubung ke DC bus dengan um, electric vehicle berupa Hyundai Charging Station, lalu terhubung juga dengan baterai dan juga grid. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk electric vehicle-nya kami menggunakan sebagai deferrable load atau load yang pengisiannya dilakukan ketika terdapat suplai listrik berlebih. Nah, kemudian solar GHI resource-nya itu rata-rata tahunannya sebesar 4,81 kWh per meter kubik per harinya, seperti yang sudah em, dari dari Homer-nya sendiri. Lalu electrical load-nya menggunakan em, beban beban dari residensial yaitu sebesar 3,94 kWh per day. Lalu untuk gridnya kami menggunakan harga pada 1.144,7 rupiah untuk ya per kWh-nya. Nah, lalu untuk temperatur itu pada lokasi yang telah dimasukkan ke dalam Homer diperoleh bahwa temperaturnya itu rata-rata 23,71 derajat Celcius. Lalu untuk EV-nya sendiri juga memiliki load yang rata-ratanya 16,23 kWh per day. Kemudian untuk bidirectional converter yang digunakan itu memiliki harga sebesar 41 juta rupiah dengan lifetime selama 10 tahun.
Lalu untuk solar PV itu seharga 3 juta per modul dengan lifetime 25 tahun. Dan baterai itu 16.500.000 rupiah per baterainya dengan lifetime-nya selama 15 tahun. Selanjutnya, setelah melakukan simulasi pada Homer, kami melakukan analisis melalui aspek ekonomi dan juga lingkungan terhadap hasil outputnya. Berikut merupakan hasil optimasi dari skema yang telah kami buat pada Homer dan terdeteksi terdapat 4 konfigurasi potensial. Yang pertama, menggunakan solar panel, baterai, dan juga grid sebagai sumber energi dan juga terdapat konverternya. Kemudian untuk konfigurasi yang kedua tanpa solar panel, untuk konfigurasi yang ketiga tanpa baterai, dan untuk konfigurasi yang keempat hanya menggunakan grid sebagai sumber energinya. Dan di sini sistem yang terpilih dari hasil simulasi Homer adalah konfigurasi 1 yang menggunakan solar panel, baterai, EV dan juga grid karena memiliki net present cost yang paling rendah dan juga levelized cost of energy yang paling rendah. Kemudian di sini terdapat analisis ekonomi yang lebih mendetail yaitu terdapat present worth sebesar 85 juta rupiah dan present worth ini dikatakan ideal jika bernilai positif atau lebih dari 0 dan di sini didapat hasil yang lebih dari 0 maka dapat dikatakan cukup ideal dan juga terdapat analisis payback period yaitu merupakan waktu di mana proyek ini bisa balik modal yaitu sebesar selama 3 tahun yang tergolong cukup singkat. Kemudian terdapat levelized cost of energy atau tarif yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kWh listrik yaitu sebesar Rp2.227 dan juga biaya yang dibutuhkan untuk operation dan maintenance dari gridnya sendiri sebesar 120 juta. Dan yang terakhir terdapat pula electricity cost per bulan ke PLN sebesar Rp747.000. Dan selain aspek ekonomi, dianalisis pula aspek lingkungannya pada Homer, di mana dapat dianalisis emisi karbon dioksida, karbon monoksida, hidrokarbon, partikulat matter atau PM, kemudian sulfur dioksida, dan juga nitrogen oksida. Dan di sini dapat dilihat bahwa emisi karbon dioksidanya sebesar 2.738 kilo per tahun, sulfur dioksidanya 11,9 kilogram per tahun, dan juga nitrogen oksidanya 5,81 kilogram per tahun. Kemudian untuk analisis lingkungan yang lebih mendetail, kami melakukan kajian dengan metode life cycle analysis. Nah, untuk tahapan pertama dari LCA ini didefinisikan dulu skop yang akan digunakan. Pada kajian kali ini kami menggunakan skop Cradle to Gate, di mana meliputi production stage hingga operational stage, yaitu produksi listrik uh, dari tiap komponen. Kemudian kami melakukan inventorisasi untuk tiap komponennya. Yang pertama itu ada komponen EV, yaitu Hyundai Ioniq 5 dengan data berupa production EV, fuel use EV, maintenance EV berupa perubahan tires dan lainnya, dan yang terakhir lithium ion battery. Kemudian sebagai pembanding EV kami menggunakan GV atau gasoline vehicle dengan merek yang sama yaitu Hyundai tipe Astrea dengan data production GV, fuel use GV, maintenance dan juga tailpipe GV. Kemudian untuk komponen solar PV diperlukan data berupa data operasional PV dan production-nya. Lalu untuk komponen baterai diperlukan data production dan operation dan maintenance, dan untuk komponen terakhir yaitu grid diperlukan data operasional. Kemudian untuk life cycle inventory analysis atau LCIA, kami mencari data emission factor untuk konversi gram CO2 ekivalen per satuan antara kilometer ataupun MWH.
yang berdasarkan literatur yang tertera di PPT. Nah, kemudian emission factor ini dijadikan sebagai faktor pengali sehingga didapatkan total CO2 emission untuk EV sebesar kurang lebih 87.000 kg CO2 ekivalen. Kemudian untuk GV sebesar 2.375.000 kilogram CO2 ekivalen. Kemudian untuk solar PV sebesar 5.253 kilogram CO2 ekivalen. Lalu untuk baterai sebesar 9.000 kilogram CO2 ekivalen dan untuk grid sebesar 22.862 kilogram CO2 ekivalen. Dari analisis ini kami mendapatkan hotspot untuk skema yang pertama, di mana penggunaan vehicle-nya itu berupa EV, diikuti PV, baterai, dan grid. Untuk hotspotnya itu pertama ada di grid, kedua EV, ketiga baterai, dan keempat solar PV. Kemudian untuk skema kedua di mana kami menggunakan GV atau gasoline vehicle, diperoleh hotspot yang pertama ada pada GV, kedua pada grid, ketiga pada baterai, dan keempat pada solar PV. Kemudian sebagai pebanding antara skema 1 yang menggunakan EV dan skema 2 menggunakan GV, diperoleh bahwa CO2 ekivalen atau emisi CO2 yang diperoleh di GV itu jauh lebih besar dibandingkan dengan penggunaan EV. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem V2H dengan BEV dinilai memiliki emisi yang CO2 yang lebih rendah atau lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan penggunaan GV. Kesimpulannya, penerapan teknologi V2H dapat mengoptimalkan segi ekonomi dari penggunaan energi kendaraan listrik atau EV menjadi sumber daya alternatif di rumah singgah ITB, mendorong implementasi energi terbarukan dan meminimalisir dampak lingkungan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.